pada webinar ke-6 hari ini kita sudah bersama Mbak Tessa Wijaya dari Sendit dan beliau merupakan COO dari Sendit. Sebelum kita berlanjut ke sesi Fireside, saya akan mempersilahkan dulu Mbak Tessa untuk memperkenalkan diri dan juga Sendit. Silakan Mbak Tessa. Terima kasih Mas Gali. Halo, selamat malam. Nama saya Tessa, saya CEO dan co-founder dari Sendit. Mungkin sedikit aja tentang Sendit. Sendit itu adalah perusahaan infrastruktur pembayaran digital yang berasal dari Indonesia yang sekarang sudah menjadi perusahaan Asia Tenggara yang telah berkembang ke Filipina. Jadi kalau kita bicara bisnis model, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Kami itu adalah perusahaan B2B, jadi kami membantu bisnis yang ingin go digital untuk menerima pembayaran dan melakukan pembayaran. Intinya kalau kita ngomong infrastruktur, kita itu seperti penyedia perpipaan antara bank, para merchant, dan para end user yang ingin melakukan pembayaran. Mungkin segitu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tessa. Cukup singkat, padat, dan juga sangat berisi ya tentang Sendit. Jadi sebelum saya mau masuk ke topik hari ini, teman-teman atau peserta boleh melayangkan pertanyaan di kolom Q&A dan nanti pertanyaannya akan dipilih oleh saya untuk ditanyakan ke Mbak Tessa Wijaya langsung. Jadi kita langsung aja ke topik. Mbak, mohon maaf, aku juga mau nanya nih, apa sih Mbak yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif atau competitive advantage? Ya, intinya competitive advantage itu jika kita dapat memberikan produk atau servis lebih cepat, secara lebih efisien, dan juga mungkin dengan harga yang lebih rendah daripada kompetitornya kita. Jadi contohnya Sendit, kalau kita bisa memberikan servisnya kita ataupun jasanya kita dengan cepat, dengan handal, dan juga harganya lebih murah daripada yang lain-lain, itulah competitive advantage. Oke, jadi Sendit juga sudah menerapkan competitive advantage ya dalam hal ini ya. Semoga sudah. Adanya API kami yang lebih world class, global standard, di mana sebelumnya waktu kita baru mulai itu payment gateway yang lain tuh masih pakai sistem lama. Jadi kami dapat memberikan servis yang lebih handal ya. Oke, nah kenapa ya Mbak Tessa competitive advantage ini bisa dikatakan esensial bagi sebuah bisnis ya Mbak? Tentu aja, jadi kalau kita mau mendobrak satu industri, memang penting sekali supaya kita bisa menawarkan kepada customer ataupun klien sesuatu yang lebih wow ya bisa dibilang daripada kami. Jadi itu memang benar-benar penting. Kalau misalkan kita cuma jualan barang yang sama-sama aja ya nggak ada yang menarik dong bagi ngapain pakai produk kita daripada produk orang lain. Oke, menarik banget nih. Aku juga mau nanya lagi Mbak Tessa, karakteristik yang wajib dimiliki setiap bisnis ya khususnya di startup dalam upaya menjadikan perusahaan yang kompetitif seperti apa ya Mbak Tessa? Sebenarnya kalau dari segi kita menjadi startup, satu yang harus dipegang ya kata-kata itu, kita di Sendit pun juga mengikuti hal itu. Kita selalu bilang we must build what customers want. Jadi intinya kalau kita mau membuat suatu produk harus sering bertanya kepada customer sebenarnya produk ininya itu apa. Kadang itu kita sebagai entrepreneur atau pembisnis di benak kita tuh sudah ada ide sebenarnya saya mau bikin produk A, B, C. Tapi belum tentu dari customernya maunya yang seperti itu. Jadi jangan selalu, yang paling penting itu jangan selalu lupa untuk berbicara kepada customer. Oke, memang sebuah bisnis itu lebih pada apa yang diinginkan dan kebutuhan customer itu sendiri ya Mbak Tessa ya. Betul. Dan kedua juga mungkin kita harus fokus kepada speed. Zaman sekarang kan orang mau semuanya tuh sekarang. Dan zaman sekarang itu yang namanya produk itu cepat banget ya bisa diproduksi atau dibuat. Banyak banget yang cepat sekali bisa go to market. Jadi kalau dari startup sendiri memang kita harus relying on speed. Jadi kalau kita bikin produk itu jangan lama-lama, jangan nunggu 6-7 bulan baru keluar produknya kita. Makanya ada yang namanya MVP ya, minimum viable product. Nah, kita harus bisa mengeluarkan produk itu secara cepat
gercep ya, supaya kita bisa ngomong sama customer, ini bener nggak produk yang kalian mau? Kalau misalkan kurang oke, ya kita bikin lagi, kita iterate. Oke, thank you Mbak Tessa. Berarti memang sebuah riset itu nggak boleh terlalu lama dan lebih banyak aksi ya. Kalau Mbak Tessa sendiri ada mungkin saran dari Mbak Tessa, berapa lama sih riset itu dibutuhkan gitu ya sebelum kita melakukan aksi? Kalau dari Sendit itu yang namanya riset, jadi misalkan kita mau rolling out produk baru nih, kita itu nggak akan riset yang berbulan-bulan. Biasanya gini, kita punya hipotesis atau hipotesa, produk apa yang akan laku di market, kira-kira kayak gimana. Kita langsung bikin, contohnya kalau misalkan kita mau bikin aplikasi, kita bikin wireframe-nya dulu. Jadi kita bikin desainnya, kita langsung cari customer, patokannya setidaknya 30 customer. Lalu kita kasih lihat desainnya seperti apa, mereka kasih feedback, kita lihat mereka mau nggak memakai produk ini, setelah itu langsung dibikin produknya. Jadi jangan sampai kalian meriset itu berbulan-bulan. Riset itu 1-2 minggu udah bisa. Soalnya sekarang ini kan kita tinggal pakai Google juga udah bisa ya, tahu banyak hal, banyak informasi. Betul. Jadi kita harus action oriented, harus execution oriented. Betul, apalagi sekarang memang benar kata Mbak Tessa, kalau misalkan informasi itu udah gampang banget didapat, ya 1-2 minggu itu waktu yang sangat menguntungkan juga untuk dijadikan riset. Nah, lanjut ke topik kita Mbak Tessa, jadi seperti apa sih keterkaitan antara metode menggunakan growth matrix dengan tujuan membangun competitive advantage bagi startup yang masih pemula Mbak Tessa? Ya, kalau dari segi measurements of growth ataupun metrik, biasanya gini, pertama kita lihat dulu kita di industri apa. Kalau industrinya sudah banyak, sudah ada, pasti udah ada standar metriknya yang dijadikan pengukuran oleh para investor. Contohnya kalau e-commerce pasti GMV kan, growth, gross, saya lupa M-nya sekarang. GMV gross something volume. Mohon maaf, bisa di Google kok. Kalau misalkan siap Mbak Tessa. Payment itu pasti TPV, total payment volume. GMV itu gross merchandise volume. Betul, terima kasih Pak Tommy atau Tommy kalau boleh dipanggil ya Mas Tommy ya. Kalau Sendit itu karena kita perusahaan pembayaran pasti TPV, total payment volume. Pasti semua industri itu udah ada standar measurement-nya. Jadi nggak usah kita bikin-bikin yang aneh-aneh, kita pakai aja itu sebagai satu metrik untuk mengukur kesuksesan perusahaan kalian. Berarti growth matrix itu ada banyak metode ya Mbak Tessa kalau boleh tahu ya? Sebenarnya kembali lagi seperti yang saya ungkapkan, itu tergantung industri dan tergantung standar industrinya itu seperti apa untuk mengukur growth matrix. Jadi misalkan industri A pasti udah ada tuh, sekarang ini juga by the way bisa di Google lagi. Tapi kalau memang masih ragu-ragu, bisa tanya seseorang yang berada di industri tersebut atau tanya sama potential investor, pasti mereka udah ada metriknya. Kalau memang industrinya kalian unik banget ya, pikirkanlah kalau misalkan kalian ingin diukur, biasanya apa yang satu angka tersebut yang mungkin menurut kalian masuk di akal. Menarik banget nih. Masih ngomongin tentang growth matrix ya. Jadi bagaimana sih kiat terbaik untuk membangun strategi growth matrix untuk mendorong competitive advantage bagi perusahaan, dan apa saja sih matrix yang dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut, Mbak Tessa? Biasanya sih kalau dari kami, memang kami keluaran Y Combinator ya, kita benar-benar patokan growth itu kita benar-benar udah digenjot oleh Y-Com bahwa week on week kalau misalkan produk kalian itu harus sukses, harus di growth-nya itu harus 7% dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Jadi sebenarnya metrik apapun yang kalian pilih, jika kalian bisa mencapai angka tersebut ataupun lebih, berarti mungkin produk kalian tuh akan sukses. Kalau misalkan tidak dapat mencapai angka tersebut ya bisa jadi kalian harus revisit lagi ya, mungkin pikirkan dulu nih produk yang benar atau tidak, atau mungkin cari pivoting, bikin produk yang baru. Berarti memang matrix ini sangat berguna untuk membangun sistem dan juga model bisnis kita. Mbak Tessa, mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengganti bisnisnya gitu ya karena growth matrix tersebut. Ada nggak sih Mbak Tessa pengalaman seperti itu atau dari mana gitu ya?
sebuah bisnis itu bisa berubah dengan cepat? Gimana? Sorry, lagi pertanyaannya. Ya, jadi Mbak Tessa, kalau misalkan bisnis itu bisa berubah dengan cepat atau karena growth metric itu memungkinkan nggak untuk memulai dengan baru gitu ya, dengan model bisnis baru, karena memang nggak menarik nih bisnisnya gitu, Mbak Tessa? Sangat memungkinkan sekali sih. Mungkin orang tuh banyak dengar soal startup, banyak dengar cerita, semua sukses. Tapi saya jamin semua startup pasti pernah melakukan apa yang namanya pivot. Jadi misalkan bisnis modal satu tidak bisa sukses atau tidak bisa menarik customer, mereka akan berubah jadi bisnis lain. Bahkan Google pun dulu bukan search engine ya, mereka ada pivoting juga. Bisa di Google juga banyak cerita-cerita startup yang pernah pivoting. Sandit sendiri juga dulu dimulai sebagai bisnis yang berbeda. Jadi kami mulai sebagai Bitcoin remittance, terus tuh gagal, terus kami pivoting lagi menjadi wallet, terus itu pun juga kelihatannya waduh kayak bisnis bakar duit. Ya udah pivoting lah kita ke payment gateway. Jadi sebagai seseorang yang ingin mendirikan startup itu ya kita harus banyak perjuangan, tapi juga harus pas kalau misalkan bisnisnya itu kurang oke, ya kita harus bisa menerima kenyataan lah ya, bilang aja bisnisnya nggak berarti langsung berhenti. Intinya kita harus mencari produk lain yang bisa sukses di market. Oke, jadi dari pengalaman pribadi Mbak Tessa di perusahaan dalam menangani kebutuhan tentang competitive advantage itu seperti apa sih Mbak Tessa? Mungkin ada best practice-nya gitu dari Mbak Tessa. Best practice dari competitive advantage. Yes. Best practice-nya kembali lagi ke yang saya bilang tadi. Coba ngobrol sama customer. Misalkan kita punya hipotesa nih, wah ini ada satu problem di market yang harus di-solve. Contohnya Sandit merasa bahwa dulu pembayaran itu di Indonesia itu masih kurang. Kenapa kurang? Di Indonesia belum ada payment gateway yang punya APIs, mereka punyanya standar yang lain. Kedua, pembayaran itu seringnya tidak instan, jadi banyak yang harus dilakukan secara manual untuk menerima pembayaran secara digital. Nah, kita punya hipotesa itu hipotesa doang, jadi kita harus terus berbicara dengan customer, validate your idea, kita roll out MVP, baru kita bisa validating sih ini bener apa enggak hipotesanya. Jadi competitive advantage itu ya basically that's it, kalian finding a problem and building a solution based on the problem. Bahkan even if masih udah ada perusahaan-perusahaan lama yang melakukan hal itu, belum tentu mereka tuh yang terbaik. Jadi that's the competitive advantage. Sebelum lanjut ke Q&A, jadi saya mau mengingatkan kepada peserta boleh melayangkan pertanyaan di kolom Q&A sekali lagi, karena memang sudah ada beberapa pertanyaan ya yang menunggu untuk Mbak Tessa jawab nih. Jadi untuk pertanyaan pertama Mbak Tessa dari PT Indonesia Hakiki Pertama, Bapak Ahmad Saifuddin. Halo Mbak Tessa, saya Ahmad dari PT Indonesia Hakiki Pertama. Kalau dari penjelasan Mbak Tessa, kompetitif itu berarti sama dengan UVP atau beda dengan unique value? Silakan Mbak Tessa. Ya mungkin kalau competitive advantage itu lebih walaupun produknya kalian bisa menawarkan apa lagi sih yang berbeda dari produk yang sudah ada di market. Mungkin seperti itu ya. Semoga menjawab. Ya, semoga menjawab ya Pak Ahmad Saifuddin. Lanjut ya Mbak Tessa. Mungkin Mbak Tessa mau minum dulu sebelum menjawab pertanyaan gitu ya Mbak Tessa ya. Silakan Mbak Tessa. Boleh, terima kasih. Boleh Mbak Tessa. Oke, ini pertanyaannya juga cukup banyak Mbak Tessa karena memang di sini teman-teman dari startup itu banyak kasus-kasus untuk competitive advantage ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mamang Sayur, Bapak Hafid. Hai Mbak Tessa, saya Hafid dari Mamang Sayur App. Pertama saya ucapkan selamat untuk Sandit sudah menjadi unicorn. Terima kasih Pak Hafid. Saya ingin bertanya untuk keunggulan dalam bersaing dengan bisnis sejenis khususnya, seberapa berpengaruh atau seberapa penting untuk strategi pricing war tadi Mbak? Terima kasih. Silakan Mbak Tessa. Iya, terima kasih pada Hafid, terima kasih ya. Ini Mas Hafid kali ya, dari Mamang Sayur App. Seru amat nama aplikasinya, keren nih. Saya senang.
Pricing war itu sesuatu yang nggak pernah akan berakhir kalau udah mau dimulai. Jadi kalau dari saya sih anjurannya jangan coba kita menyediakan produk yang sama dan yang menjadi value add-nya itu cuman harganya lebih murah aja. Kita tuh kalau memikirkan untuk membuat sesuatu barang untuk customer kita tuh harus pikir apa sih sebenarnya value add-nya untuk customer. Jangan sampai cuman karena murah harga aja sih, kalau itu pendapat saya ya. Memang pada akhirnya akan terjadi jika banyak juga yang lain yang membuat hal yang sama, pasti akan terjadi sih something like pricing war. Tapi jangan itu dijadikan misi pertama kalian. Pokoknya gue mau kasih yang lebih murah, itu aja gitu. Iya, karena memang banyak banget ya sekarang pricing war itu di mana-mana, Mbak Tessa. Mbak Tessa sendiri dari Sendit mungkin ada pengalaman di pricing war atau mungkin nggak pernah pakai pricing war, Mbak Tessa? Kalau dari kami sih selalu Sendit itu waktu kita dimulai sebagai payment gateway, salah satu misinya kami itu bukan pricing war tapi more transparent pricing. Jadi harga lebih transparan. Pada saat itu 2016 payment gateway yang lain itu selalu mempunyai harga-harga yang pricing yang unik. Jadi kalau misalkan cancellation ada cancellation fee, ada installation fee, ada berbagai macam ya hidden fees. Nah, menurut kami itu nggak fair karena sebenarnya dari segi payment gateway itu di-charge oleh bank itu hanya per transaksi. Jadi waktu Sendit mulai itu sebenarnya bukan pricing war, tapi kita bilang bahwa kalau pakai Sendit harganya transparan. Kalau kalian nggak mau pakai kita, nggak akan ada lagi cancellation fee. Nggak ada namanya installation fee karena kita juga nggak ngasih alat ke orang kan. Yang dikasih itu cuma doang. Jadi dan orangnya itu yang harus integrasi dengan kami atau merchant yang harus integrasi dengan kami. Jadi ya gimana kita ada installation fee, mereka yang bikin sendiri kan installationnya. Jadi kalau dari Sendit sendiri pengalamannya itu adalah memberikan pricing yang transparan agar konsumen merasa lebih nyaman menggunakan produknya kami. Berarti Mbak Tessa sendiri ini sudah meyakinkan banyak customer ya dari pricing yang transparan ini. Mbak Tessa sendiri punya strategi nggak sih untuk teman-teman biar nggak ikutan yang namanya pricing war gitu ya. Jadi pakai pricing yang transparan. Mungkin Mbak Tessa ada sedikit tips gitu untuk teman-teman startup lain. Sebenarnya tipsnya gini, kalau misalkan customer Tes. Tes. Tunggu sebentar, ada sedikit koneksi. Saya sempat drop off ya, ternyata gila banget. Iya, halo, sorry, kembali lagi belum? Udah kembali lagi Mbak Tessa. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman peserta. Jadi ada sedikit gangguan dari tim kita. Oke. Maaf, apakah saya sudah kembali? Belum ya? Sudah Mbak Tessa, silahkan. Sudah. Aman. Sampai lupa pertanyaannya tadi apa? Oh iya, jadi strateginya Mbak Tessa sendiri biar teman-teman itu nggak pakai strategi pricing war ya, karena memang strategi tersebut itu sudah banyak dilakukan banyak pesaing gitu ya. Jadi kan Mbak Tessa tadi mengungkapkan kalau ada strategi dari pricing yang transparan. Jadi mungkin Mbak Tessa punya sedikit tips untuk teman-teman startup di sini gitu Mbak Tessa. Kalau kita lihat permainan di bidang startup itu kan sedikit beda ya dengan bisnis tradisional. Terkadang itu orang merasa kalau kita mau changing behavior harus ya intinya hambur memberikan uang kepada customer. Betul. Ya, dalam bentuk cashback ya atau freebies atau apa. Saya kan di bidang B2B nih. Jadi saya tuh percaya kalau di bidang B2B. Kalau misalkan produknya kalian memang handal dan sesuatu yang dibutuhkan oleh market, pasti orang mau bayar produknya kami.
mungkin saya cerita sedikit ya waktu Sendit baru mulai. Boleh Mbak Tessa, silakan. Saya tuh dulu product manager. Saya bikin satu produk pembayaran yang karena kita resourcesnya nggak banyak developer, saya cuma bikin satu UI UX, jadi satu web page, selainnya semua dibikin secara manual. Nah, produk ini jelek banget sampai customer pada marah, tapi customer tetap mau bayar dan tetap baik lagi. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kan intinya memang jasa itu sesuatu yang dibutuhkan di market. Jadi kalau saya lihat daripada kalian main price war, kalian harus lihat produk yang kalian bikin itu customer mau nggak sih bayar untuk menggunakannya. Kalau misalkan mereka mau bayar, itu berarti produk yang dibutuhkan di market. Itu dari saya. Betul, berarti nyambung juga dengan unique selling point tadi ya yang Mbak Tessa ya. Ya karena ada itu berarti teman-teman juga nggak perlu tuh pakai pricing war lagi gitu kan. Ya, Oke. Semoga itu menjawab ya dari Pak Hafid, dari Mamang Sayur. Ke pertanyaan berikutnya boleh ya Mbak ya. Jadi di sini ada dari toko IG Bapak Taufik Ardi. Halo Mbak Tessa, saya ingin bertanya, ada istilah ember bocor saat kita ngejar growth. Namun di dalam produk masih banyak celah yang bocor. Mana yang didahului nih Mbak? Ngejar growth dulu sambil sedikit ditambal-tambal, atau tambal dulu produknya hingga sempurna, baru kita ngejar growth. Sedangkan speed itu sangat diutamakan dalam dunia startup. Berikut pertanyaan dari Pak Taufik Ardi. Silakan Mbak Tessa. Terima kasih Pak Taufik. Ya, kita tergantung nih mainnya kita mau main di industri apa. Kalau kita mau main di bidang startup, di mana memang kita mau jadi startup yang di backing oleh venture capital, yaitu growth itu number one. Jadi ya dari pengalaman kami juga di Sendit, kita tidak pernah mengeluarkan produk yang harus perfect banget. Kita lebih optimize untuk mengeluarkan produk dengan cepat, di mana kita mendapatkan feedback dari customer secara cepat. Ya memang pasti akan sedikit ada tambal sulam dulu ya, tapi tentunya begitu kita mendapatkan growth rate sampai X dan kita tahu bahwa kapasitasnya itu memang udah benar-benar full, ya kita akan refactor our code gitu. Jadi kita akan refactoring, kita akan improve our products again. Jadi Sandy sudah melakukan refactor kira-kira 4 kali kali ya selama startup growth rate-nya ini. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya Mbak ya, kalau misalkan ada yang sambil tambal-tambal dikit, bocor-bocor dikit, itu no problem ya. Di dunia startup itu udah biasa kayak Mbak Tessa ya? Kayaknya nggak akan pernah ada yang produk yang perfect juga deh. Misalkan produk, bahkan Grab dan Gojek pun pasti kadang-kadang ada bug-nya kan. Tapi kita harus sadar diri dong, ini bug yang perlu ditambal atau benar-benar produknya jelek bener gitu. Kita harus ada refleksi diri ya. Jadi Mbak Tessa, kalau kebanyakan tambal-tambal itu bagus nggak sih Mbak buat kedepannya, atau mungkin kapan sih gue harus ganti model bisnis gitu ya Mbak Tessa? Karena tadi banyak yang bocor-bocor tadi, atau mungkin itu ada sebuah deadline atau due date saat kita sudah punya banyak sesuatu yang udah banyak tambal, banyak bocor gitu ya Mbak Tessa? Ataukah perlu gitu untuk mengganti model bisnis? Maksudnya kayaknya kalau bocor ini berarti produknya nggak perfect ya. Betul. Jadi bukan harus ganti bisnis kali ya, tapi untuk produknya harus define lagi. Jadi contohnya mungkin kalau apa ya, saya ini jarang banget bisa membuat contoh outside of context. Mungkin kalau bikin flower pot tadinya bawang-bawang dikit tambah sulam kali, itu bukan example yang baik, mohon maaf. Tapi intinya kalau misalkan kita ngomong produknya itu nggak perfect, tapi ada celah-celahnya sedikit, ya kita harus pelan-pelan memperbaiki. Kalau misalkan memang produk tersebut tuh harus, contohnya kapasitasnya harus naik lagi untuk processing payment karena kita sudah mencapai growth rate berapa, ya itu harus di refactor namanya. Refactor itu berarti code-nya dibikin ulang. Jadi produknya dibikin ulang, code-nya itu ditulis ulang, mungkin infrastrukturnya juga didesain ulang supaya dapat mencapai scale yang dibutuhkan. Oke. Berarti jadi emang ini berguna banget buat teman-teman startup. Jangan pernah menyerah ya. Kalau misalkan banyak yang belum disempurnakan, boleh dicoba terus hingga produknya bisa diterima oleh banyak masyarakat. Semoga menjawab ya Pak Taufik Ardi.
Boleh lanjut ya Mbak Tessa ya. Ini ada pertanyaan dari Banu. Itu Mbak Alifa. Halo Kak Tessa, perkenalkan saya Alifa dari Banu. Sebelumnya selamat untuk pendanaan series C dan titel startup unicorn untuk Sendit. Terima kasih kembali Mbak Alifa. Berbicara tentang growth dan scaling, bagaimana strategi Kak Tessa dan tim Sendit di early stage melakukan validasi produk sehingga mencapai tahap scaling yang sekarang, Kak? Kemudian, apakah sisi kompetitif, advantage harus selalu menitik beratkan di segi produk atau bisa menggunakan aspek lain yang lebih diunggulkan, Kak? Terima kasih. Silakan, Mbak Tessa. Terima kasih, Alifa. Tidak tahu nih, mungkin Mbak atau Mas atau Pak atau Alifa dari Banu. Intinya kalau dari sendiri untuk validasi produk itu nggak ada barternya sih, harus kita bikin satu desain, kita berikan kepada customer, atau kita bikin dulu produk MVP-nya, kita berikan ke customer, lalu kita lihat feedback-nya apa. Kalau pada saat mula-mula waktu kita baru dimulai itu, target di Sendit selalu kepada product manager, bisa enggak cari seenggaknya 30 customer yang menggunakan produknya kita. Lebih bagus lagi kalau mau bayar menggunakan produknya kami ya. Jadi mungkin di early days itu, di early stage, again ya ngobrol dengan customer, cari 30 customer, lihat apakah mereka mau memakai produknya kalian. Dan kalau bisa, bahkan sebelum di roll out, pada waktu desain aja coba suruh customer pakai produknya kamu. Begitu. Itu pertanyaan pertama ya. Kalau yang kedua, competitive advantage itu selalu menitik beratkan di segi produk. Sendit itu kan basically ya products company ya. Kita products first company. Makanya kita juga ada competitive advantage by the way. Kalau dulu tuh beberapa payment gateway itu tidak mengutamakan produk, tapi mengutamakan hal-hal lain. Contohnya relationship dan sebagainya. Kalau Sendit itu benar-benar product first. Jadi kalau ditanya apakah competitive advantage itu harus menitik beratkan ke produk, ya saya sih percaya banget bahwa sebagai product company ya benar harus produknya yang lebih unggul daripada yang lain. Oke, sangat membantu ya Mbak Tessa ya. Memang relationship juga baik, tapi memang produk itu adalah validasi utama dalam aspek menitik beratkan di competitive advantage. Jadi mau bagaimanapun juga produk teman-teman ini harus punya unique selling point yang sangat baik ya Mbak Tessa ya. Gitu. Oke, mau lanjut lagi. Oh ya Mbak Alifa, semoga menjawab ya Mbak Alifa. Terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan dari MKes Bapak Ian Yosep Chandra. Pertanyaannya, boleh ceritakan pengalaman buka branch di luar negeri? Apa aja hal yang harus diperhatikan? Lalu pertanyaan kedua, mungkin selain cara bikin PT, tax, and opportunity di negara tujuan, ada faktor lain yang harus dianalisa di tahap awal nggak Mbak Tessa? Terima kasih Pak Ian. Silakan Mbak Tessa. Ya, kalau dari saya, pengalamannya kami, Sendit ekspansi ke luar negeri itu dua hal sih. Pertama, dari segi customer, ada nggak permintaan untuk ekspansi ke negara lain. Dan kenapa kalau dari kami ada sesuai dengan permintaan customer, karena sebagai payment gateway, dengan API yang ya bisa dibilang lumayan world class, itu banyak customer kami yang adalah customer global ataupun memang mempunyai branch di tempat-tempat lain yang menggunakan produknya kami. Memang banyak dari mereka yang meminta, produknya kalian lumayan nih, kita kan mau berkembang di Asia Tenggara, bisa nggak kalian berkembang ke negara ABC? Ya dari situ pertamanya. Tapi kedua, saya sih percaya sekali jika ingin mengembangkan produk ke negara lain itu kita perlu orang lokal on ground yang ngerti, yang ngerti landscape-nya itu seperti apa. Karena banyak orang menyepelekan Asia Tenggara, mereka merasa Asia Tenggara itu semua sama. Padahal kita juga harus tahu ya, antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara-negara itu budayanya beda. Dari segi, bahkan dari segi
geografinya juga beda sekali. Jadi jangan sampai kita menyepelekan hal tersebut. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, opportunity apa di negara tujuan, mungkin opportunity yang harus dilihat atau dianalisa. Menurut saya pertama kembali lagi ke produknya dulu dan customer-nya. Enggak customer yang mau memakai produk Anda, produknya itu sesuai apa enggak dengan yang dimaui customer on the ground di market tersebut. Itu saja dari saya. Oke. Sedikit pertanyaan dari saya juga Mbak Tessa. Jadi kalau misalkan untuk growth di luar negeri, itu kita perlu riset pesaing di sana nggak sih Mbak? Maksudnya mungkin ada orang kepercayaan atau orang tertentu yang bisa dipercaya untuk meriset pesaing gitu di luar negeri atau mungkin di negara yang ingin dituju itu tersebut gitu Mbak Tessa. Terus terang kalau mindset startup itu sedikit berbeda ya. Kita tuh nggak dengan kompetitor karena kita merasa produk yang kita punya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh market. Jadi kalau mau market research itu ya forget about competitors, di riset dulu aja kalian punya yang hipotesa problem kalian apakah benar. Kalau misalkan benar ya apakah solusi yang dibuat oleh kalian itu solusi yang akan dipakai oleh customer. Karena ada saying ya, kalau startup itu more often they will kill themselves before they are killed by competitors. Dan itu benar sekali. Di Sendit aja itu kita tanpa melirik kompetitor, kadang-kadang gara-gara diri sendiri bisa jadi bunuh diri gitu, karena produknya ada sesuatu bug atau lainnya. Jadi kita jarang sekali melirik kompetitor sih. Kita lebih memfokuskan ke problemnya apa dan solusinya apa. Oke, thank you Mbak Tessa. Dan semoga menjawab ya Pak Ian dari MKS. Terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya, sangat menginspirasi sekali untuk growth di luar negeri ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Mbak Tessa. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth dari Bumble Book. Siang Kak Tessa, permisi. Tanya, untuk competitive advantage bisnis, kami kan bukan dalam hal pricing. Jadi memang bukan yang termurah di market. Bagaimana cara meyakinkan customer bahwa produk kita punya nilai lebih dari segi tech maupun benefit lain-lain yang didapatkan. Jadi memang early startup ini bingung untuk mendeliver ke customer baru gitu Mbak Tessa. Jadi silakan Mbak Tessa. Ya mungkin kalau kembali lagi Bu Elizabeth, memang approach saya mungkin kebalik ya. Kembali lagi seperti yang saya katakan, apalagi kalau bisnisnya itu B2B, kalau misalkan customernya merasa produknya kita bagus, ya pasti mereka akan mau bayar, walaupun produknya bukan termurah di market. Tapi mungkin kalau B2C memang sedikit berbeda ya. Terkadang kita harus educating the market juga. Mungkin mereka belum paham dengan produknya Bu Elizabeth, jadi makanya mereka nggak mau memakai produk tersebut. Tapi misalkan kembali lagi benchmarknya saya, kalau ibu bicara dengan 30 customer tersebut nggak begitu minat pakai produknya, ya mungkin asumsinya Bu Elizabeth bahwa produk itu memang unggul bukanlah sesuatu yang customer merasa halnya itu sama gitu. Jadi mungkin kita malah harus ngobrol sama customernya, kenapa kalian nggak pakai? Apalagi yang harus kita tawarkan supaya kalian pakai produk kita, itu sih. Betul. Oke, terima kasih Mbak Tessa atas jawabannya, karena memang sangat jelas ya jawabannya untuk Mbak Elizabeth. Semoga menjawab Mbak Elizabeth, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi banyak banget ini pertanyaannya Mbak, makin banyak ya. Semoga banyak peserta di Accelerate ini bisa banyak menggali ilmu dan insight baru dari Mbak Tessa. Makasih banget Mbak Tessa udah mau menjawab banyak ya, karena pertanyaannya masih berlanjut dan masih cukup banyak Mbak Tessa. Nggak apa-apa, bisa maraton jawab pertanyaan. Mbak Tessa kalau misalkan mau minum lagi silahkan Mbak Tessa, karena memang banyak nih pertanyaannya. Santai sekali, lanjut aja, seru kok pembicaraan. Siap. Seru kok. Oke, kita lanjut ya Mbak Tessa. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari Mas Farih Aldiansyah dari Data Bangalore. Halo Mbak Tessa, saya Farih dari Data Bangalore. Saya punya kasus di mana ketika saya transparan harga, hal itu membuat minat terhadap produk kami malah menurun. Masih berlanjut kayak yang tadi ya berarti ya.
Bagaimana menanggapi hal tersebut, Mbak Tessa? Silakan Mbak Tessa. Itu yakin karena harganya turun apa karena hal lain? Pernah ditanyakan apa enggak sama customer-nya? Karena gini, kalau ya mungkin kalau luxury goods ya, luxury goods tuh beda karena kadang-kadang orang yang mau spending karena brandnya atau contohnya wah tasnya mewah banget. Itu kadang kalau terlalu murah orang malah aneh gitu. Ini kenapa terlalu murah nih? Tapi kalau misalkan kita ngomong produk startup, biasanya kalau harganya transparan itu ya nggak akan membuat orang tiba-tiba ilfeel atau nggak mau pakai produk kalian sih. Jadi sebenarnya kalau saya boleh kasih feedback, coba ditanyakan sama customer-nya ini karena transparan harga atau hal lainnya. Tiba-tiba produknya itu menurun. Bisa jadi produknya menurun itu karena pada saat yang sama ada perusahaan lain yang mengeluarkan produk yang lebih unggul gitu. Jadi coba dicari dulu sebenarnya benar apa enggak gitu. Ini correlation apa kebetulan aja? Oke, benar. Karena memang minat terhadap produk menurun itu kan bisa jadi dari produknya juga ya Mbak Tessa ya, kurang lebih. Betul. Oke. Mas Farid, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab juga dari jawabannya Mbak Tessa. Lanjut ke ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Siap Indonesia, Mas Dian ya. Siang Mbak Tessa, perkenalkan saya Dian dari Siap Indonesia. Saya ingin menanyakan untuk menentukan growth metric bisnis B2B, apakah berdasarkan jumlah proyek dengan partner atau berdasarkan manfaat yang dirasakan user? Atau ada yang lain, Mbak? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Mas Dian. Mungkin Mas Dian bisa kasih gambaran lebih lanjut bisnis B2B-nya itu apa? Karena metrik itu kita nggak bisa pilih-pilih berdasarkan sesuatu. Kalau misalkan bisnisnya ambigu, ya saya nggak bisa kasih nasihat soal metrik apa. Karena metrik itu very spesifik untuk industri yang ada. Jadi contohnya, biarpun bisnis B2B-nya itu, kalau bisnis B2B-nya payment pasti kan TPV. Kalau bisnis B2B-nya accounting software mungkin itu lebih ke max, monthly active users, MAU ya, monthly active users. Tapi mungkin kalau bisnis B2B-nya berhubungan dengan hal lain kayak bisnis tradisional, ya mungkin jumlahnya produksi atau apa-apa itu jadi spesifik sekali dengan bisnis type-nya yang dilakukan oleh Mas Dian. Mohon maaf ya berarti jawabannya nggak bisa terlalu spesifik. Tapi mungkin kalau mau tambahkan di chat, kira-kira bisnis B2B-nya apa, mungkin saya bisa bantu. Jadi tergantung sekali dengan bisnis modalnya seperti apa. Oke, thank you Mbak Tessa, karena memang model bisnisnya apa kan kita belum tahu secara pasti ya. Jadi dari Mas Dian, silakan jika ada yang mau ditambahkan gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya sama Mbak Tessa. Mbak Tessa, ini ada pertanyaan dari Mbak Dela dari MySkill. Halo Mbak Tessa, apa yang dilakukan Sendit untuk akuisisi user buat jadi leads dan sampai akhirnya jadi loyal? Itu bagaimana caranya Mbak Tessa? Ya, itu pertanyaan yang baik. Dari segi akuisisi user itu kami melakukan beberapa hal. Kami ada outbound sales yang benar-benar yang benar-benar reaching out, berarti mereka cold calling, cold email, dan sebagainya. Kami juga ada marketing team yang membantu untuk inbound sales, berarti mereka membuat berbagai macam iklan secara online melalui Google Ads, ataupun Facebook, ataupun Instagram Ads, dan mereka yang benar-benar mencari lead secara lebih mass ya, lebih banyak gitu. Sebenarnya jadi dari segi sales itu simple banget, cuma dua hal itu. Jadi outbound kita cold calling atau kita bikin iklan online supaya mereka klik terus mencoba menggunakan produknya kami. Ya mungkin ketiga juga ada referral ya. Biasanya itu juga lumayan efektif. Jadi kalau misalkan ada merchant yang suka memakai produknya kami, kita bilang kalau kalian bawa temen untuk menggunakan, kita kasih diskon X atau something like that. Kayaknya lumayan standar sih di berbagai macam bisnis ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana customer bisa jadi loyal? Dari Sendit itu sebagai perusahaan payment, kami merasa
supaya merchant tetap tinggal di platformnya kami atau tetap memakai platformnya kami harus menawarkan value added services lainnya. Jadi Sendit itu sebenarnya bukan berkecimpung di bidang payment aja, tapi kita juga memberikan produk-produk tambahan, contohnya seperti store tools, jadi managing inventory, contohnya itu kami buat juga. Kedua, mungkin kami juga menawarkan contohnya kalau misalkan mau berjualan di berbagai macam platform, bisa di managing di Sendit. Jadi untuk kami itu tidak hanya menyediakan produk pembayaran, tapi kami menyediakan produk tambahan juga supaya customer tetap loyal. Oke. Jadi memang dari Sendit ini punya second product atau mungkin third product yang bukan produk utama ya, mungkin side product yang bisa membantu perkembangan inovasi juga dari produknya Sendit gitu ya Mbak Tessa ya. Jadi teman-teman di sini juga perlu diketahui kalau produk kita itu nggak cuma satu ya, kalau bisa bisa 2 atau 3, namun tetap satu produk utama gitu ya Mbak Tessa ya. Sebagai klarifikasi, kalau kalian itu early stage startup, jangan sampai kalian bikin lebih dari satu produk ya. Kalian tuh harus bikin satu produk yang benar-benar customer ingin memakai. Jadi jangan sampai kalian membuat berbagai macam produk, tapi semuanya malah biasa-biasa aja. Baik. Kalian harus bikin satu produk yang benar-benar customer mau pakai dulu. Nanti kalau misalkan sudah lebih mapan, sudah growth rate-nya udah ada, baru kita bikin produk-produk lainnya supaya customer tetap loyal gitu. Oke, thank you Mbak Tessa. Semoga membantu banget ya ini karena pertanyaannya cukup bagus dan menginspirasi teman-teman yang lain. Makasih Mbak Della dari MySkill. Boleh kita lanjut ya Mbak ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada pertanyaan dari sebentar, aku pilih-pilih dulu. Oke. Di sini ada dari mulai.com, Mas Tommy Hartono. Pertanyaannya, seberapa jauh kita harus kompromi untuk mencapai growth hacking? Kadang growth hacking akan berdampak cuma short term, tapi akan berbahaya untuk long term, seperti menaikkan harga di kemudian hari. Seperti itu pertanyaannya Mbak Tessa. Silakan Mbak Tessa. Maksudnya growth hacking dari Pak Tommy mungkin contohnya cashback atau free transaction dan sebagainya ya. Kalau dari Sendit itu, apalagi kami perusahaan B2B ya, kami tuh nggak bisa growth hacking seperti itu, karena mungkin kalau konsumen bisa ya, tapi kalau misalkan B2B itu mereka harus serius ya untuk memakai produknya kami. Nggak mungkin mereka akan meluangkan waktu dan resources juga untuk integrasi dengan produk, kalau misalkan mereka nggak butuh produk tersebut. Tapi kalau kita bicara growth hacking, contohnya freebie dan sebagainya, ya bisa sih dicoba 1-2 bulan, tetapi kalau misalkan setelah 1-2 bulan customer tetap nggak mau pakai, tetap abis itu udah drop off, nggak akan pakai produknya, ya berarti produknya kalian tidak sesuai dengan yang dibutuhkan customer. Kedua yang harus dipikirkan saat ingin memberikan diskon ataupun freebies, ya kalian harus memikirkan runway juga dong. Mungkin cash flow-nya kalian cuma bisa untuk berapa bulan ataupun berapa tahun, ya harus irit dengan kasih freebie-nya kalau seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi kira-kira Mbak Tessa yang mau ditambahkan? Cukup itu aja. Cukup ya. Oke, thank you Mas Tommy Hartono dari mulai.com. Semoga jawabannya menjawab dan menginspirasi Mas Tommy Hartono ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Ahmad Alimuddin dari Teman Pasar. Hai Mbak Tessa, saya Alim dari Teman Pasar dan kebetulan kami juga menggunakan Sendit untuk payment gateway di Teman Pasar. Menarik ketika tadi bahas masalah perang harga. Kompetitor Sendit kan banyak tanpa disebut lah ya. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu kenapa Sendit tetap pede dengan harga paling mahal dibanding kompetitor lain? Mohon jawabannya karena penting banget. Terima kasih. Iya, mengapa nggak nyindir nih karena di Sendit. Pertanyaan yang bagus. Semoga Pak Ahmad juga tetap memakai produknya kami walaupun lebih mahal. Kenapa kami pede? Karena kami bisa melihat dari datanya sendiri. Startup itu kan pasti kita harus very data centric ya.
Kalau kami lihat memang dari kami itu produknya reliability-nya lebih tinggi sih Pak. Jadi kami bisa lihat bahwa kami uptime-nya kami 99,99 berapa persen gitu. Jadi ya karena hal itu kami pede-pede aja. Apalagi kalau di bidang payment kan. Jadi payment itu fokusnya itu satu reliability, jadi uptime-nya harus tinggi. Kedua juga harus secure ya, jadi harus aman. Dan kami yakin kami mempunyai produk security yang ya terdepan di Indonesia. Makanya kami tetap pede. Tapi bukan berarti ya Pak Ahmad kita bisa sombong dan tidak tetap bekerja untuk membuat produk baru. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan semua di Sendit itu selalu menanyakan customer itu butuh apa lagi sih setelah produk yang udah disediakan. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang kita sekarang nomor 1, 2, 3 jadi males gitu. Kalau males pasti suatu hari kita akan kalah dengan pemain baru yang masih fresh, masih hungry ya, masih lapar. Dan mereka akan membuat produk yang lebih mapan lagi. Oke, jadi perlu dipertimbangkan juga ya produk-produk baru dari startup pemula ini sebenarnya apakah jadi ancaman juga sih Mbak Tessa buat Sendit gitu? Tentunya pasti ada banyak startup yang bermain di Indonesia yang bermain di bidang payment juga yang bisa menjadi up and coming yang baru ya. Kemarin ini saya baru aja bicara sama investor, katanya mereka, wah kita kira bidang payment itu udah saturated, udah kebanyakan pemainnya, tapi ternyata bahkan mereka merasa Sendit itu baru, dan memang benar sih baru gitu sebagai pemain pembayaran. Ya kita harus tetap sadar bahwa pasti inovasi di bidang pembayaran atau bidang apapun pasti akan selalu ada. Jadi kita harus memikirkan, kita juga harus tetap berfokus untuk membangun produk-produk baru. Oke, thank you. Semoga membantu ya pertanyaannya tadi. Terima kasih Mas Alim dari teman pasar. Tinggal ada 2 pertanyaan terakhir kayaknya Mbak Tessa ya, yang mungkin saya layangkan kepada Mbak Tessa. Yang selanjutnya itu ada dari Mas Rizky dari City Plan. Pertanyaannya, kalau boleh bagaimana dulu present dan convince B2B di tahap awal, terutama untuk service yang belum familiar dan approach perusahaan yang sudah besar di industrinya. Terima kasih. Jadi itu pertanyaan dari Mas Rizky, City Plan. Maksudnya mungkin bagaimana dulu cara menjual kepada customer kami ya waktu masih kecil. Yes. Ya Mas Rizky sebenarnya waktu dulu itu kita benar-benar harus nggak tahu malu sih jualannya, terus terang kita mesti mau cold call lewat LinkedIn, lewat berbagai macam metode. Ya kita harus siap terima, mungkin ada 1.000 yang dihubungi, cuman ada satu yang go. Tapi kalau kita percaya bahwa produknya bagus ya kita harus tetap menjual dengan aktif ya. Dan bagaimana cara dulu Sendit berjualan, seperti saya bilang, ya kita bikin desainnya dulu, kita bikin wireframe-nya dulu, lalu kita langsung berbicara kepada berbagai macam customer, maukah mereka menggunakan produknya kami. Targetnya itu benar-benar seperti angka yang saya bilang tadi, kita benar-benar mencari, oke, ada nggak 30 customer yang mau pakai produknya kami. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih. Jadi memang tadi seperti Mbak Tessa bilang, menawarkan ke 1.000 tapi yang tembus 1. Jadi memang nggak boleh capek gitu ya di tahap awal, karena memang akan kita tuai di masa sekarang gitu. Contohnya seperti Sendit sekarang. Itu bayangin saya bisa naik Gojek 10 kali, ada kali sehari jualan. Semua startup dihubungin semua, ya satu-satu benar-benar satu persatu diperjuangkan. Jadi ya memang kalau misalkan jadi pembisnis baru kayaknya nggak bisa ditawar. Kita harus ya mau berjuang untuk berjualan dimanapun dan kapanpun. Yang jelas mau capek ya Mbak Tessa ya. Jadi perjuangan Mbak Tessa dulu juga sama ya kayak teman-teman startup sekarang. Maksudnya ada jatuh bangunnya, ada capeknya juga. Cuman ya itu tadi, malasnya harus dilawan gitu ya. Pun pernah, marah pun sering. Untung aja belum pernah kecelakaan naik Gojeknya ya. Tapi itu dulu seru banget sih. Apalagi kan Jakarta macet banget. Ya begitulah. Berarti kejar-kejaran meeting juga ya sama calon klien ya Mbak ya? Betul. Dan kita ngobrol sama startup, sama perusahaan tradisional. Pokoknya semuanya ditawarin deh.
Akhirnya ada juga yang goal, ya udah gitu perusahaannya biar udah goal, produknya juga lagi masih baru banget, perusahaannya banyak yang marah-marah. Dulu saya pernah ingat di email sama satu orang, dia mensisi semua C-suite dari CEO, CFO, CEO. Aduh, saya sampai buset ini orang. Saya sampai hampir beneran kesel mau nangis sih. Ya ampun. Tetap aja mereka menjadi kliennya kami. Nah, dari situ saya tahu bahwa oh produknya kami itu memang benar-benar dibutuhkan di market. Ya, terlebih lagi ada tadi ya, ada saran dan masukan dari perusahaan-perusahaan tersebut ya. Tetap harus ini semua ya, Mbak ya. Diserap. Diserap, betul. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir. Melanjutkan dari yang Mas Dian dari Siap Indonesia tadi. Tambahan untuk yang tadi Mbak, Siap Indonesia memberikan layanan manajemen air bersih berupa monitoring kualitas air, manajemen distribusi dan produknya berupa hardware dan software. Untuk customer sendiri lebih ke pengelola air bersih seperti PDAM, PAMSIMAS, dan lain-lain. Dan usernya sendiri itu adalah masyarakat yang menggunakan jasa pengelola tersebut. Untuk metriknya sendiri, apakah lebih ke jumlah proyek dengan pengelola air atau partner yang manfaat diterima user atau debit air yang dikeluarkan, atau ada yang lain, Mbak? Terima kasih. Mungkin kalau misalkan, sorry ya Mas Dian atau Mbak Dian, ini mungkin saya masih kurang ngeh juga karena ini produknya sepertinya lumayan ribet ya. Kalau misalkan memang produknya berupa hardware ataupun software, dari softwarenya sendiri bisa mencari metriknya mungkin sebentar ya, saya baca dulu lagi. Ini produknya soal air bersih berupa monitoring kualitas air. Oke. Ya mungkin bisa aja metriknya berapa proyek yang didapatkan, itu mungkin lumayan benar ya. Atau mungkin kadang tuh kalau misalkan proyek begini, bisa metriknya value dari proyeknya gitu. Oke. Jadi penghasilannya dari setiap proyek itu berapa. Atau mungkin bisa juga kalau misalkan hardware, dan ini mohon maaf ya, saya nggak tahu hardware-nya satu apa banyak. Oke. Kalau misalkan hardware-nya itu berhubungan dengan berapa user gitu ya, tapi memang melalui PDM tersebut, jadi hardware-nya itu dikasih ke usernya buat mengukur kualitas air di rumah. Ya kita lihat aja berapa hardware yang dapat dijual. Begitu sih metriknya bisa jadi. Maaf ya Mbak Dian atau Pak Dian, moga-moga membantu. Kalau masih kurang jelas, mungkin bisa meng-email ke saya. Oke. Terima kasih Mas Dian atas pertanyaannya, karena memang tadi itu sangat membantu ya dari Mbak Tessa. Sekaligus ini menjadi pertanyaan, tadi itu menjadi pertanyaan terakhir buat kita di sesi ke-6 webinar dengan Accelerate. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi saya nggak lupa mengingatkan untuk mengerjakan tas dan juga tugas yang sudah disediakan ya. Dan juga nanti pada hari Kamis itu akan ada pengumuman 7 startup terpilih gitu. Jadi teman-teman di sini sekali lagi tetap dikerjakan tugasnya serta dikerjakan juga tas-tasnya ya. Jadi mungkin dari Mbak Tessa ada closing statement untuk peserta. Silakan Mbak Tessa. Ya, terima kasih sekali lagi atas ya waktunya untuk mendengarkan saya bercerita tentang Sendit. Memang teman-teman yang sedang membuat startup di sini pasti perjuangannya banyak ya. Dari saya tuh nasihat pertamanya selalu coba kalian ngomong sama customer, cari 30 customer. Ini angkanya rada cheesy ya guys, tapi 3 itu angka magic word. 30 customer, 30% growth, month on month itu benar-benar nggak bisa dinego kalau misalkan mau jadi VC back startup. Setelah berbicara dengan customer, kedua jangan gampang menyerah. Terkadang itu kita akan menerima banyak no ya, nggak bisa, nggak boleh, nggak mau. Kita hanya perlu one yes dari sekian banyak no-nya. Jadi jangan menyerah. Ketiga juga harus sadar diri kalau misalkan setelah kalian tuh mesti punya cut off sendiri. Misalkan setelah 1, 2, 3 bulan mungkin barangnya tuh nggak ada yang make, ya mesti sadar diri juga. Mungkin ini waktunya kita pivoting. Jangan wedded to an idea, jangan wedded to your idea, wedded to what the customers want. Itu sih 3 tips dari saya.
Oke, interesting. Jadi terima kasih untuk Mbak Tessa atas materi yang sudah diberikan tentang growth and scaling, apalagi tentang growth matrix, dan juga terima kasih Mbak Tessa sudah mengikuti acaranya, dan terima kasih kepada audiens semua startup yang sudah mengikuti acara dengan baik, apalagi banyak pertanyaan yang masuk, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena kita keterbatasan waktu. Sekali lagi, saya tutup acaranya. Selamat siang teman-teman dan selamat mengerjakan tugasnya dan tas-tasnya.